3%, gusi bengkak, abses gigi infa 14%. Oleh sebab itu, kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari tenaga kesehatan, terutama dokter gigi. Hadirin peserta Baksos yang berbahagia, pada masa pandemi COVID-19 ini, risiko tinggi bagi dokter gigi tertular virus. Karena kita tahu beliau-beliau ini adalah kontak langsung, karena pada pemeriksaan gigi tentu akan membuka mulut dan sebagainya. Dan kita tahu penularan COVID-19 ini adalah lewat droplet atau percikan. Masyarakat di masa pandemi seperti sekarang menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari virus adalah prioritas utama. Selain wajib menggunakan masker serta berpergian dan mencuci tangan secara teratur, kita juga harus disiplin menjaga kesehatan gigi dan mulut. Mulut merupakan salah satu media transmisi dan berkembangnya virus juga bakteri termasuk virus SARS-CoV-2 ini, sehingga sangat berisiko menularkan dan tertular dari mulut orang lain. Ada beberapa cara yang menjaga kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu satu, menghindarkan penumpukan plak. Ini adalah untuk meningkatkan higiene di ruang mulut dan juga gigi, dan itu mencegah bakteri atau virus berkembang. Kemudian yang kedua, menyikat gigi secara rutin dengan teknik yang benar. Menyikat gigi dengan benar dapat menjaga kesehatan gigi, mulut. Sikat gigi direkomendasikan dilakukan 2 kali sehari, pada pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Penggunaan benang gigi, flossing. Benang gigi digunakan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang susah untuk diangkat dengan sikat gigi maupun oleh sela-sela gigi yang sangat sempit. Oleh karena itu penting menggunakan benang gigi yang membersihkan gigi dan mulut setelah menyikat gigi. Yang berikutnya adalah mengurangi makanan dan minuman yang tinggi gula dan asam. Makanan dan minuman yang mengandung gula tinggi seperti permen, makanan yang selalu mengandung manis dapat memproduksi zat asam dalam rongga mulut sehingga membentuk plak dan tidak bisa dihindarkan. Konsultasi dokter gigi pada masa seperti ini, melakukan pemeriksaan gigi secara berkala selama 6 bulan sekali ke dokter gigi sangat dianjurkan sebagai pencegahan masalah gigi dan mulut. Namun dengan keadaan pandemi seperti sekarang, keluar rumah bisa sangat risiko, serta kemudian ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, konsultasi langsung juga sangat berisiko. Hal itu kalau bisa ditunda, namun masyarakat tetap harus konsultasi dengan dokter gigi melalui yang tadi sudah disebutkan adalah telemedicine atau yang media-media online selain itu. Demikian kiranya hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bakti Sosial Online PDGI Kabupaten Magelang dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional tahun 2020 dengan tema Gigi Sehat Badan Kuat Lawan COVID-19 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho, bimbingan dan perlindungan pada kita semua dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Amin, amin, amin. Dan yang demikian yang bisa saya sampaikan, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami sudah menyampaikan pesan dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Ibu Retno Indrasuti SKM MKes. Dan kami kalau ada kurang lebihnya dalam menyampaikan sambutan tersebut kami mohon maaf, dan saya sekaligus mohon izin bahwa kami selanjutnya mengikuti agenda dalam rangka upacara penghormatan terakhir bagi sejawat kita semua, Dr. Hermanu Kusumawi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Sunaryo atas waktu yang diluangkan, dan kami mohon titip doa dari kami anggota PDGI agar Dr. Hermanu selalu diampuni dosanya dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala syahid. Insyaallah khotimah. Matur nuwun. Dan para hadirin, dengan dibukanya kegiatan ini, maka ini pula kita mulai kegiatan hari ini. Dan sampailah kita ke acara inti, yaitu acara penyuluhan dari anggota PDGI Kabupaten Magelang kepada adik-adik siswa dan siswi di sekolah masing-masing. Teknis acara adik-adik akan dibagi ke dalam 6 kelompok seperti yang telah diberitahukan sebelumnya.
Jadi tetap berada di jaringan ini hingga nanti muncul komando layar untuk masuk ke kelompok masing-masing. Namun sebelum kita masuk ke acara inti tersebut, izinkan kami tutup terlebih dahulu acara seremonial pembukaan bakti sosial penyuluhan kesehatan gigi dan mulut di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada para tamu undangan, kami ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diluangkan untuk kami, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kepada tamu undangan, kami persilahkan apabila ingin melanjutkan agenda dan yang lainnya. Selamat pagi, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk petugas dan peserta, tetap stay di ruangan ini dan instruksi mengenai detail teknis acara akan dijelaskan oleh tim teknis kami yang akan dijelaskan oleh Dr. Gigi Titik, SPKGA. Monggo, Dr. Titik. Oke. Terima kasih atas waktunya, Dr. Ratih. Saya minta tolong co-host Dr. Gigi Ajeng untuk menampilkan yang ada suara saya. Oh ya wes, tanpa suara ya. Oke, gak apa-apa. Layarnya bisa minta tolong, Jeng. Oke, yuk, terima kasih. Panduan pelaksanaan bakti sosial dan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Nanti kita akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, breakout room ya namanya. Kalau tadi opening ceremony udah kita lewati, nanti kita akan masuk ke breakout room yang akan dikomando dari host. Sebelumnya mungkin teman sejawat, para peserta, Bapak Ibu guru, adik-adik semuanya merename tampilan sesuai dengan yang sudah dibagikan. Oke, untuk masuk ke sesi kedua penyuluhan, kita klik tombol join yang ada nanti akan tampil di bawah layar kita. Dalam perjalanan ke breakout room nanti akan di layar kita akan tampil seperti ini. Ini breakout room. Misalnya ini breakout room 1. Di dalam breakout room nanti akan ada tampilan ask for help kalau para peserta semua membutuhkan bantuan host. Sedangkan untuk pertanyaan dalam sesi diskusi nanti bisa dengan mengklik tombol chat. Oke. Itu ada di layar bawah bagian bawah. Nah, setelah nanti diskusi selesai, kita akan kembali ke ruang utama dengan klik tombol leave breakout room. Jangan klik meeting karena nanti di ruang utama akan ada penutupan dan surprise. Oke, sudah selesai. Terima kasih, Dr. Ratih. Ya, cukup. Kepada semua host sudah di-rename semua pesertanya, ya?
Kemudian ada beberapa yang belum, Bu Rate. Nanti sambil jalan aja ya. oh iya, Dokter Titik cukup itu tadi atau ingin ada tambahan lain untuk menjelaskan teknis lain? Saya tanya. Iya, monggo. Untuk masuk ke break room 3 bagaimana? Nanti host yang ngatur. Iya, nanti diatur oleh host, Bapak. Yeah. Jadi kalau sudah ada komen di layar baru bisa diklik. Oke, terima kasih. Host belum membagi ke kelompok, ya, karena host belum membagi ke kelompok karena host masih dalam proses rename pesertanya supaya nanti mudah untuk mengelompokkannya. Oke. Terus kita ngapain dulu ini? Ini persiapan dokter. Nanti ini Bu Ajeng baru membuat room-roomnya. Sudah, ini sudah Bu Rate, sudah saya masuk. Oh, sudah, nah sudah itu dok. Sambil proses aja nanti untuk yang rename, nggih. Jadi ini saya buka, Bapak Ibu izin saya buka roomnya. Nanti kalau ada perintah join langsung diklik, nggih. Saya sekarang, nggih. Mohon izin. Mohon tanya sebentar. Apakah sudah masuk semua? Belum ya? Lagi proses ya? Sedang proses, Bu. Sebentar. Sedang proses. Suara saya cukup jelas ya? Ya. Jelas. Masih dua-dua ya Mbak Yo? Peserta belum ada yang join ya, Bu? Belum ada apa Mbak? Sebentar. Ini udah masuk 26. Oh, udah. Sudah. Fitri, coba jangan share screen dulu. Oh iya. Jangan share screen dulu coba. Iya. Share screen ditutup dulu Mbak Fitri. Oh iya. Adik-adik videonya di off kan aja ya peserta. Oh nggak di on ke, malah nggak di on ke. Lah ya di on ke toh kudune. Dengarku off. Maaf. Di on kan. Bu Fitri nanti kalau sudah masuk semua bisa kita mulai ya Bu Fitri ya. Oh iya. Kurang berapa? Total pesertanya 40 itu sudah sama panitianya. Apa kelas kita? Sudah. Yang udah masuk sebentar. Yang udah masuk 27 itu sama panitia ya. Untuk peserta yang baru masuk, mohon untuk di-on-kan, dihidupkan videonya, tapi tetap mute ya. Jadi biar kita bisa lihat semua. Untuk adik-adik yang baru masuk, ini soalnya baru beberapa yang videonya hidup, mohon dihidupkan videonya. Untuk Bapak Ibu Guru juga.
Masih kurang 5. Pak Azari belum ada apa? Pak Azari. Sudah ada, Bu. Oh, udah ada ya. Ya. Nuwun sewu sedikit Bu Oh, ini. moderator. Itu di materi kan ada cara sikat gigi tapi gambar. Kan hanya gambar itu di situ. Halo. Kalau diperagakan pakai model bisa enggak? Saya siapin model. Boleh. Enggak apa-apa, Pak. Kalau Pak Ajatri ada enggak apa-apa. Ya. Ini nanti di video juga ada ya, Mbak Ada Fitri? videonya? Ada videonya, tapi singkat. Oh. Nanti kalau mau dijelasin boleh, Pak. Ya, Enggak, dijelaskan. kalau sudah ada videonya, video aja. Saya tadi hanya Tanya untuk yang sikat gigi, cuci tangan juga ada videonya ya? Yang cuci tangan ada, Bu. Sebentar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ye. Masih kurang berapa, Bu Fitri? Bentar. Kurang 3, Bu, tadi. Tadi yang sudah saya rename, yang di main room tadi kan jumlahnya 32. Ini yang partisipan yang baru masuk 29. 20. Oh iya, berarti Iya. kurang 3. Iya, kurang 3. Sekali lagi minta untuk seluruh peserta videonya mohon dihidupkan atau di-on-kan dengan suara tetap di mute. Ini peserta yang dari sekolah baru beberapa yang di-on-kan, masih belum kelihatan videonya. Kita tunggu 2 orang lagi, kemudian kita akan memulai sesi di breakout room 5. Kurang berapa? Masih banyak? Kalau enggak dimulai aja nggak apa-apa kan? 2. Ya, selamat datang di breakout room 5. Tapi ini untuk peserta, beberapa peserta, terutama peserta yang dari sekolah, Bapak, Ibu, adik-adik, mohon untuk dihidupkan videonya. Karena ini saya melihat baru beberapa yang hidup videonya, yang lainnya masih di ini, videonya masih belum on. Sambil menunggu peserta yang lain, saya Bu Fitri. Kita akan melihat tata tertib untuk di breakout room 5 ini. Ini tata tertibnya saya bacakan bahwa semua peserta wajib menyalakan video, tapi suara tetap di mute.
Selama narasumber memberikan paparan, boleh bertanya melalui chat room. Jadi tidak perlu menunggu sampai narasumber selesai, tapi tidak bertanya langsung, tetapi melalui chat room. Nanti pertanyaan akan kita tampung, kemudian dijawab setelah semua narasumber selesai memberikan paparan. Pada waktu sesi tanya jawab, setelah 3 narasumber selesai memberikan paparan, sebelum bertanya bisa dipencet ada ini raise hand, jadi bisa raise hand, kemudian moderator akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Kemudian setelah nanti sesi kita di breakout room 5 selesai, kita akan kembali ke main room yang akan difasilitasi oleh host di main room. Kemudian tidak diperkenalkan untuk live meeting sampai acara selesai, kecuali untuk kemarin yang sudah izin ya, karena mau ada acara untuk beberapa sekolah yang kemarin sudah memberikan konfirmasi ke panitia untuk izin untuk live lebih dulu, boleh, tidak masalah. Dan ini sudah semua. Ya, kita akan memulai untuk sesi di breakout room ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk peserta di breakout room 5. Akan ada penyuluhan tentang PHBS, kemudian kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan gigi dan mulut. Saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman dari SMP Salam, kemudian SMP Bentara Wacana, SMP Marsudirini, dan SMA Marsudirini. Sebenarnya kemarin ada dari SMA Dukun, selamat datang di breakout room 5. Jadi di sini nanti kita akan saling berdiskusi untuk tentang PHBS, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan gigi dan mulut. Kemudian untuk materi tentang PHBS, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber. Materi tentang PHBS, narasumbernya Dr. Gigi Titi Umi, tempat praktek di Puskesmas Rumbung, pendidikan FKG UGM Angkatan 89. Kemudian untuk kesehatan reproduksi remaja, Dr. Gigi Widowati Novia, tempat praktek di Puskesmas Muntilan 1, pendidikan FKG UGM Angkatan 90. Yang ketiga, untuk materi kesehatan gigi dan mulut, narasumber Dr. Gigi Ajadri, alamat praktek di Klinik Puruhita Muntilan, pendidikan FKG UGM Angkatan 84. Jadi mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman yang di sekolah pernah bertemu ya, karena memang di seputaran Muntilan dan Magelang, jadi mungkin pernah bertemu dengan narasumber. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai materi tentang PHBS yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Titi Umi. Monggo untuk Bu Umi, kami persilahkan untuk memulai materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati peserta Zoom meeting pada pagi siang hari ini, Bapak Ibu Guru SMP, SMA wilayah Kabupaten Magelang, dan anak-anak SMP, SMA Kabupaten Magelang, dan juga teman-teman sejawat PDGI Kabupaten Magelang yang saya hormati. Pada kesempatan pagi siang hari ini, saya akan menyampaikan tentang PHBS, yaitu pola hidup bersih dan sehat, khususnya untuk anak-anak sekolah. Slide. Ya. Ada panduan, yaitu panduan 7 pembiasaan hidup bersih, sehat, terintegrasi. Slide. Panduan 7 pembiasaan hidup bersih, sehat, terintegrasi. Pembiasaan 1, cuci tangan pakai sabun. Pembiasaan 2, makanan beragam, bergizi seimbang dan aman. Pembiasaan 3, minum air bebas kuman. Pembiasaan 4, sikat gigi pagi malam. Pembiasaan 5, toilet, kamar mandi, dan lantai bersih higienis. Pembiasaan 6,
kelola sampah sekolah. Pembiasaan 7, cegah DBD dengan gerakan 3M+. Next. Mari kita bahas untuk ketujuh pembiasaan tersebut dari pembiasaan 1. Anak-anak mungkin sudah biasa untuk diajari mencuci tangan, apalagi dalam kondisi COVID-19 sekarang ini. Jadi untuk sering melakukan cuci tangan. Cuci tangan tidak hanya sekedar cuci tangan, tapi cuci tangan pakai sabun. Baik, kita pandu untuk bagaimana cara mencuci tangan yang betul. Mencuci tangan yang betul itu di bawah air yang mengalir. Jadi untuk langkah awal, basahi tangan kita di air mengalir. Selanjutnya kita beri telapak tangan kita dengan sabun. Selanjutnya, langkah pertama, telapak tangan berhadapan dengan telapak tangan. Kita gosok-gosokkan. Langkah kedua, telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan sebaliknya. Ini kita lakukan sekitar hitungan 4 kali. Jadi 4 kali kanan, 4 kali kiri. Kemudian yang ketiga, telapak dengan telapak dan jari saling terkait. Ini juga kita lakukan sekitar 4 kali hitungan masing-masing. Langkah keempat, letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Jadi kita putar ya, kita putar ke arah ibu jari, ini juga sekitar 4 kali hitungan kanan dan kiri masing-masing 4 kali. Langkah kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Ini juga 4 kali hitungan. Langkah terakhir, langkah keenam, yaitu jari kiri menguncup. Gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan dan sebaliknya. Juga hitungan 4 kali. Terakhir tentunya kita basuh kembali tangan kita dengan air yang mengalir dan kita keringkan dengan tisu. Nah, tangan yang perlu kita ketahui bahwa tangan yang kelihatan bersih itu belum tentu sehat. Karena kuman itu tidak bisa kita lihat langsung dengan mata kita. Oleh karena itu, untuk selalu melakukan cuci tangan. Next. Nah, dari mencuci tangan tersebut perlu kita ketahui ada 5 waktu penting untuk cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, nah itu ada 5 waktu terutama. Pertama yaitu saat kita mandi. Kemudian yang kedua sebelum makan pagi. Ketiga sebelum makan siang. Keempat sebelum makan malam. Dan yang kelima setelah dari toilet. Nah, ini adalah 5 momen waktu penting ya untuk kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan tersebut. Next. Next. Slide. Slide. Maaf, sebentar ada co-host. Nah, ya. Nah, itu tadi tentang pembiasaan pertama tentang mencuci tangan. Selanjutnya kita bahas pembiasaan kedua, yaitu makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Mungkin anak-anak di sini bisa lihat untuk gambar bagaimana makanan yang beragam. Itu ada gambar nasi, ada gambar sayur, buah, dan lauk. Kemudian bergizi seimbang itu artinya ada porsi-porsinya. Jadi untuk nasi dan teman-temannya itu karbohidrat. Itu ada
kita siapkan 3-4 porsi setiap kita konsumsi. Kemudian untuk sayuran itu juga sama, 3-4 porsi. Dan kemudian buah itu 2-3 porsi. Ya, kemudian untuk protein lauk pauk itu 2-4 porsi. Kemudian catatannya itu kita untuk konsumsi makanan-makanan tersebut kita tambah dengan minum air putih sekitar 8 gelas sehari. Nah, ada beberapa makanan yang saat ini mungkin banyak ada di pasaran atau kita konsumsi ya. Nah, itu yang perlu kita kurangi itu ada gula, garam, dan minyak dengan lemak jenuh. Nah, itu kita hindari. Jadi makanan-makanan yang fast food dan sebagainya yang banyak mengandung minyak, gula, garam itu kita mulai belajar untuk mengurangi. Next, ya. Kemudian makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Makanan yang beragam itu makan beragam jenis makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah untuk memperoleh gizi yang cukup karena masing-masing makanan mempunyai gizi yang berbeda. Kemudian makna bergizi seimbang itu pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Ya, jadi biasakan untuk sarapan. Tidak jajan di sekolah siang hari, nanti perutnya sudah kerucuk-kerucuk gitu ya. Kemudian yang kedua, pastikan makanan mengandung karbohidrat, protein, dan lemak baik, serta perbanyak sayur dan buah. Yang ketiga, imbangi dengan aktivitas fisik yang cukup dengan berolahraga ya, paling tidak minimal 30 menit lah sehari, 2 kali seminggu. Kemudian yang keempat, jangan lupa batasi juga konsumsi gula, garam, dan minyak. Kemudian makanan yang aman itu pastikan bahwa makanan tersebut bebas dari bahaya kimia, termasuk pewarna, pengawet yang tidak ada izin BPOM. Kemudian yang makanan yang bebas dari bahaya fisik. Contohnya helai rambut, serpihan plastik, batu, staples, dan lain-lain. Kemudian yang bebas dari bahaya biologis, seperti bakteri, dan virus. Ya. Nah, next. Selanjutnya, untuk pembiasaan kedua ini, yang lain adalah pilihlah jajanan yang baik. Nah, mungkin anak-anak ini sering ya jajan di kantin. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita jajan itu untuk memilih makanan yang baik. Nah, apa itu jajanan yang baik? Yang pertama, salah satunya itu yang bergizi. Jadi bukan makanan yang yang makanan yang bergizi itu makanan yang sehat ya. Kemudian bebas kuman dan aman. Salah satunya makanan itu tertutup ya, kemudian tidak busuk atau fresh ya, makanan masih fresh. Kemudian terbuat dari bahan-bahan yang bergizi. Kemudian yang ketiga itu yang bersih. Jadi makanan itu yang bersih, yang tidak dikerumunin lalat atau makanan tersebut kotor ya. Kemudian yang bikin happy nih ya. Jadi bikin happy itu bukan makanan-makanan yang tadi banyak garam, gula dan teman-teman tadi ya, tapi makanan-makanan yang fresh. Nah, dari pilihlah jajanan yang baik ini kita singkat dengan 4B. Jadi bergizi, bebas kuman dan aman, bersih dan bikin happy. Ya, next. Selanjutnya itu pembiasaan yang ketiga. Pembiasaan yang ketiga untuk kita bisa hidup sehat dan bersih. Nah, itu minum air yang bebas dari kuman.
Nah, makanan air minum kita yang bebas kuman itu yang seperti apa? Ya, kita lihat di sini syaratnya salah satu ada 3, tidak berwarna, jadi bening. Kalau air putih itu ya bening, air putih ya, air bening ya jadinya ya. Tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Jadi tawar rasanya. Nah, next. Ya, next. Oke. Nah, untuk kebutuhan air kita sehari-hari ya, itu air yang dibutuhkan tubuh manusia itu berkisar antara 2 sampai 2,5 liter atau 8 sampai 10 gelas per hari. Jumlah kebutuhan ini sudah termasuk asupan dari air minum dan makanan. Dan untuk kebutuhan cairan itu pada setiap orang memang berbeda-beda ya, tergantung pertama pada kondisi tubuh ya, untuk orang yang lagi sakit dan sebagainya atau orang yang fit betul, nah itu berbeda. Kemudian usia, tentunya anak kecil, dewasa dan lansia itu berbeda. Kemudian jenis kelamin, suhu lingkungan, makanan yang dikonsumsi sehari-hari, dan juga jenis aktivitas. Ya, next. Nah, untuk pembiasaan 4, ini sikat gigi pagi dan malam. Nah, pagi ini adalah setelah makan pagi dan malam sebelum tidur. Nah, gigi berlubang tentunya sekali ya. Itu kenapa gigi berlubang? Karena makanan yang kita makan itu kalau tidak langsung kita bersihkan, dia akan meninggalkan sisa-sisa makanan yang halus ya. Nah, itu sifatnya lengket dan manis. Nah, itu mungkin anak-anak sudah pernah dengar, itu namanya plak. Nah, kalau tidak dibersihkan di dalam mulut kita, apalagi kita bawa tidur, nah itu makanan sisa-sisa itu akan diurai oleh bakteri yang nanti hasilnya sifatnya asam. Maka setiap pagi kalau malam kita tidur malam sebelumnya tidak sikat gigi, pagi hari akan terasa kecut, akan terasa asam. Nah, itulah cairan asam yang dari hari ke hari itu akan melarutkan bagian terluar dari gigi kita yang disebut dengan email. Nah, itu lama-lama akan mengeropos sehingga kita akan merasa suatu hari akan merasa linu. Dan bila itu tidak ditangani atau kita tidak membiasakan sikat gigi, tentu kerusakan gigi itu akan menjadi parah dan gigi kita berlubang. Kemudian untuk Bu Umi, maaf untuk aku. Oh ya. Mohon maaf Bu Umi. Baik, siap. Oke. Kemudian untuk kekuatan pasta gigi dan sikat gigi. Sikat gigi pilihlah yang permukaannya lurus dengan kekuatan medium. Kemudian penggunaan pasta gigi sedikit saja dan menyikat gigi dengan pasta gigi yang berfluorid dan sikat gigi berbulu. Sikat lembut dapat membunuh kuman, mencegah gigi berlubang dan membuat gigimu kuat. Kemudian sikat gigi pagi dan malam itu kuman tidak pernah tidur, jadi jangan lupa untuk menyikat gigi sebelum tidur. Next. Pembiasaan yang kelima itu kuman di sekitar kita ya. Nah, penyakit yang mengintai di rumah yang tidak higienis, yaitu penyakit saluran pencernaan, penyakit saluran pernafasan, dan juga penyakit kulit. Penyakit yang dapat timbul karena adanya kuman di toilet dan kamar mandi yang kotor. Sehingga kamar mandi dan toilet yang kotor dan berkerak itu mungkin akan menjadi sarang kuman. Jadi harus kita bersihkan ya untuk rutin. Next. Kemudian pembiasaan area aktivitas desinfektan lantai dan lingkungan.
itu paling tidak kalau kita rajin setiap mandi atau setiap hari sekali paling tidak kita lakukan pembersihan. Kemudian ciri-ciri toilet dan kamar mandi yang bersih itu tentunya tidak berbau ya, tidak berbau, tidak banyak numpuk kotoran, sampah dan sebagainya. Next. Kemudian area pengolahan atau penyajian makanan itu jaga kebersihan dan jenis kantin dapur. Jadi untuk kantin sekolah, nah itu mohon untuk ibu-ibu kantin untuk setiap sebelum dibuka untuk dilakukan pembersihan terlebih dahulu, ya termasuk alat-alatnya, lantai dan peralatan meja dan sebagainya. Next. Kemudian permukaan yang sering disentuh. Nah, ini area-area gagang pintu, gagang pagar, keran dan wastafel, remote, pegangan tangga, kunci, gagang shower, meja atau kursi. Nah, ini untuk diperhatikan untuk selalu dicek kebersihannya. Next. Kemudian pembiasaan yang keenam, ayo kita kelola untuk sampah sekolah. Nah, sampah yang menumpuk menimbulkan bau dan pemandangan yang tidak sedap, sehingga dapat membahayakan kesehatan. Nah, sampah yang perlu dipilah sesuai dengan jenis agar lebih mudah dikelola. Jadi, anak-anak membuang sampah dipisahkan untuk yang organik dan non-organik. Next. Kemudian memilah sampah berdasarkan jenisnya ya. Tadi sudah saya sebutkan, yang basah-basah, daun dan sebagainya itu yang organik. Kemudian yang plastik-plastik yang tidak bisa diurai itu non-organik. Kemudian mungkin kita buat bank sampah. Jadi sampah yang telah dipilah kemudian disalurkan ke bank sampah untuk ditimbang dan menjadi tabungan untuk manfaat di kemudian hari. Nanti ini sekolah yang mengelola. Next. Yang terakhir yaitu pembiasaan 7, 3M plus ya. Jadi menguras, menutup dan menyingkirkan atau mendaur ulang. Nah, plusnya itu memasang tirai anti nyamuk pada jendela, ventilasi dan pintu. Gunakan juga kelambu saat tidur di malam hari. Nah, tadi untuk 3M itu untuk mencegah supaya kita tidak tersebarnya nyamuk demam berdarah, demam kuning dan kaki gajah. Ya, next. Ya, mungkin itu panduan untuk 7 pembiasaan hidup bersih dan sehat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktu saya kembalikan. Terima kasih untuk Dr. Gigi Umi yang telah menyampaikan materi tentang PHBS. Berikutnya kita langsung saja ke materi yang kedua tentang kesehatan reproduksi remaja yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Widiawati Novia. Monggo waktu saya serahkan kepada Bu Novi. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP dan SMA di Kabupaten Magelang, kemudian anak-anak siswa SMA dan SMP di Kabupaten Magelang, juga sejawat Dr. Gigi PDG Kabupaten Magelang. Untuk mempersingkat, kami langsung saja untuk menyampaikan materi, yaitu tentang kesehatan reproduksi, terutama ini adalah reproduksi pada remaja. Apakah yang disebut remaja tersebut atau siapakah remaja itu? Menurut WHO, remaja itu adalah penduduk rentang usia 10 sampai 19 tahun. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan, penduduk dengan 10 sampai 18 tahun. Kemudian menurut versi BKKBN adalah penduduk dengan rentang usia 0 sampai 24 tahun tetapi belum menikah. Ketika
remaja berusia 19 atau 20 tahun sudah menikah berarti tidak dimasukkan dalam kategori remaja lagi menurut versi BKKBN. Sifat remaja bisa tumbuhkan perilaku berisiko. Karena pada masa remaja itu adalah periode yang paling rawan, di mana pertumbuhan dan perkembangannya pesat, baik itu secara fisik, psikologis, dan intelektualnya. Sifat khas dari remaja yaitu rasa keingintahuan yang besar, kemudian menyukai petualangan dan tantangan, berani ambil risiko tanpa didahului pertimbangan matang. Kemudian potensi masalah jangka panjang dan jangka pendek dengan dari perilaku risiko remaja yaitu adalah masalah kesehatan dan psikososial. Lanjut. Lanjut ya. Hindari bagi remaja untuk hindari masalah seksual, kenali perubahan fisik. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fisik remaja atau perubahan fisik itu ya? Jadi untuk perubahan primer itu untuk wanita itu adalah menstruasi. Jadi ketika anak perempuan sudah mulai haid, itu berarti sudah masuk ke dalam ciri-ciri fisik remaja dan seksual ya. Kemudian kalau laki-laki mimpi basah. Kemudian kalau sejak usia inilah ketika muncul pada wanita haid dan pada laki-laki mimpi basah, alat reproduksi sudah berfungsi seperti orang dewasa. Jadi saat-saat inilah yang perlu untuk berhati-hati. Kemudian untuk sekunder, untuk laki-laki biasanya perubahan suara, ada muncul jakun, terus penis dan buah zakar yang membesar, sudah terjadi ereksi dan ejakulasi, badan mulai kelihatan berotot, tumbuh kumis, cambang, rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Bagi anak perempuan biasanya payudara mulai membesar, panggul melebar, tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan. Di sini adalah penting orang tua pendampingan remaja. Next. Perempuan atau peran orang tua atau dalam pendampingan remaja yaitu menjalin komunikasi dua arah. Jadi anak dibiasakan untuk bercerita atau diberi kesempatan untuk curhat. Kemudian bekerja sama dengan guru. Dalam hal ini orang tua membuat kesepakatan dengan guru sehingga guru bisa mempunyai lebih leluasa untuk mengatur. Maksudnya misalnya tidak boleh bawa HP dan sebagainya. Kemudian memperkenalkan norma dan nilai agama. Isi kegiatan siswa dengan kegiatan yang positif dan membatasi perilaku untuk berbuat negatif. Mengawasi penggunaan telepon pintar dan televisi. Ini biasanya pengaruh yang paling besar. Kemudian lanjut. Alasan orang tua jarang ya membicarakan soal kesehatan reproduksi pada anak itu karena satu, menganggap hal tersebut tidak pantas atau tabu dibicarakan. Kemudian yang kedua, tidak tahu atau malah bingung bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, takut mendapat pertanyaan dari si anak dan justru mengajarkan anak pada seks bebas. Kemudian yang keempat, menganggap hal tersebut sudah diajarkan di sekolah. Kemudian studi dalam Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia tahun 2017, pola asuh yang buruk, kemiskinan, dan pengaruh teman sebaya itu adalah menjadi faktor biasanya terjadi kehamilan pada remaja. Kemudian menyembunyikan pendidikan seks dan pengetahuan seks dari para anak-anak siswa, karena mereka menjadi penasaran dan malah justru rentan. Lanjut. Aduh, tanya sama siapa ya? Tanya itu malu sama siapa ya?
Lanjut lagi. Dorong remaja untuk merencanakan hidupnya. 1, jangan biarkan mereka menikah dini. Yang kedua, melakukan seks pranikah. Ketiga, mencoba narkotik, psikotropika, dan zat adiktif. Apabila gagal mendewasakan usia perkawinan, upayakan untuk menunda kelahiran anak pertama sampai usia itu 21 tahun. Jadi apabila terjadi pernikahan dini, usahakan untuk menunda kehamilan sampai dengan usia itu berusia 21 tahun. Lanjut. Kesimpulan pada siang hari ini materi PKS Pro, yaitu yang pertama, nikah usia muda akan berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan keluarga. Yang kedua, menikah usia muda bisa dicegah apabila adanya kesamaan pandangan antara remaja dan orang tua remaja. Maksudnya kaum milenial di tim penggerak PKK sangat membantu kegiatan PKK dan berfokus pada kegiatan kemasyarakatan. PKK bergerak mencegah pernikahan usia muda dengan kegiatan positif yang dilakukan dengan masing-masing pokja PKK. Dan yang terakhir, menambah kegiatan positif kaum milenial agar tidak terjebak dalam pernikahan usia muda. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari. Terima kasih atas perhatian dari Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Saya akhiri, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Gigi Novi yang sudah menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Sekarang kita akan beralih ke materi terakhir. Yang mengingatkan untuk semua peserta, jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis di chat room. Jadi setelah kita selesai sesi ketiga, kita akan bisa menjawab pertanyaan. Sekarang kita akan menginjak untuk materi ketiga. Monggo saya persilahkan untuk Dr. Gigi Ajadri untuk memulai materi yang ketiga. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Robbi sodri sodri waryasili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman sejawat sekalian, Bapak Ibu guru, pengasuh, pembimbing, pendidik di SMP Negeri 2 Salam, SMP Bendara Wacana, SMP Marsudirini, SMA Marsudirini, dan tadi kalau tidak salah disebut terakhir susulan SMA Negeri Dukut, serta adik-adik peserta didik yang saya sayangi, saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu mengenai kesehatan gigi dan mulut. Pertanyaannya adalah kenapa materi ini harus disampaikan? Karena salah satunya adalah kesehatan gigi dan mulut ini sangat menentukan di masa depan adik-adik sekalian, karena khususnya untuk gigi, kalau terjadi suatu kecacatan, dia akan cacat seterusnya, tidak bisa misalnya seperti luka akan pulih. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ke depan ada profesi-profesi tertentu yang mensyaratkan kondisi giginya harus baik, sehat, dan kadang-kadang dibutuhkan estetika tertentu. Itu profesi-profesi itu akan menjadi persyaratan ketika adik-adik itu melamar profesi atau menginginkan profesi itu. Kemudian yang ketiga, tadi seperti disampaikan oleh Sekretaris Dinas, bahwa kondisi kesehatan mulut di Indonesia itu masih cukup memprihatinkan, yaitu rata-rata
penduduk itu mempunyai kecacatan atau giginya hilang atau sudah ditempel dan lain-lain itu sekitar satu orang itu sekitar tadi disampaikan lebih dari 7,1%. Ya, artinya apa? Kalau gigi itu kan nggak ada persen. Jadi minimal itu artinya setiap orang itu punya cacat atau gigi yang tidak sempurna itu sekitar 8 orang. Dan penyakit gigi dan mulut itu dialami oleh hampir 50,1% penduduk Indonesia. Sementara kondisinya sangat memprihatinkan, yaitu kita masih masyarakat yang sikat gigi itu masih rata-rata hanya 2,%. 2,sekian persen tadi. Nah, makanya penting untuk adik-adik yang masih pelajar, masih remaja untuk melakukan pencegahan agar giginya tetap baik. Kalau sudah ada kecacatan, kemudian perlu dilakukan perawatan. Jadi sebelum masuk ke materi anatomi gigi, barangkali perlu saya sampaikan bahwa ada 3 fungsi utama gigi, yaitu pertama fungsinya adalah gigi itu adalah untuk pengunyahan. Ya, kita tahu ya, kalau kemudian makanan itu tidak lembut, maka usus akan bekerja dengan lebih keras. Kemudian fungsi fonetik atau fungsi bicara. Ya, pada beberapa kasus, misalnya pelajaran bahasa Inggris yang harus pelajaran bahasa, maksud saya baik bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, yang menginginkan persis sama orang-orang asli, native speaker di sana, itu kalau nggak ada giginya akan sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah estetik. Estetik itu tidak sekedar indah, tapi bagaimana gigi itu menjadi indah dan serasi harmonis. Nah, itu yang menyangkut estetik. Nah, itu secara umum fungsi utama gigi, makanya penting gigi itu untuk dipertahankan. Kalau kita masuk ke materi anatomi gigi, jadi di anatomi gigi itu kita bagi 3, yaitu yang pertama adalah mahkota gigi, yaitu kalau kita lihat kita membuka mulut, yang kelihatan di mulut itu mahkota. Sementara di bagian dalamnya itu masih ada bagian leher gigi, yaitu antara gusi, antara batas mahkota, dan kemudian di gusi, dan kemudian dia akan didukung oleh akar gigi gitu. Nah, gigi sendiri itu menancap atau terletak di tulang rahang. Ya. Pertanyaannya, gigi itu kan keras, kemudian tulang itu kok juga keras. Tapi ketika kita mengunyah, kenapa kita tidak merasakan sakit? Ya, ini kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah yang luar biasa, di mana Dia menciptakan manusia dengan sangat sempurna, yaitu dari gigi aja kita bisa melihat kesempurnaan ciptaan Tuhan itu, yaitu di antara gigi dan tulang gigi ini ada di sini, mohon maaf tidak ditulis, itu ada yang namanya jaringan periodontium, ya. Jaringan periodontium, ya itu bisa dilihat di gambar di panah, ya. Itu fungsinya seperti shockbreaker, ya. Fungsinya seperti shockbreaker. Jadi kalau adik-adik megang giginya yang sehat, dipegang itu agak mendul-mendul gitu, ya. Nah, ini mencegah kemudian terjadinya benturan, ketika kita mengunyah kita tidak sakit, ya. Kalau di iklan-iklan di TV itu pengunyahan itu kita mengunyah menggunakan gigi kekuatannya sekitar 40 gram dan kita tidak merasakan sakit. Kalau kita mengunyah 40 gram, bahkan penelitian bisa ada yang menyatakan itu sampai 125 kilo. Ya, adik-adik bisa membayangkan kalau ibu-ibu di rumah membuat sambal itu ya pakai cowek, kemudian pakai mudu diurak-urak itu, hancurnya mengunyah itu seperti itu, tapi kita tidak merasakan sakit. Nah, itulah karunia Tuhan di dalam tubuh kita karena adanya
lubang itu, titik-titik itu masih cukup besar. Karena apa? Karena dia masih tulangnya masih pertumbuhan. Tapi semakin bertambah usia, tulang itu, lubang-lubang itu akan menjadi semakin kecil karena tulangnya semakin padat. Kemudian gigi ini hidup karena dia ditumpang oleh tadi, yang di bawahnya ini terutama ada sistem pensarafan. Kalau yang di rahang bawah itu sarafnya adalah saraf yang besar, kemudian bercabang langsung ke gigi. Kalau yang rahang atas, sistem pensarafannya adalah saraf-saraf serabut kecil-kecil yang menuju gigi. Next, lanjut. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan gigi, yaitu asupan gizi yang buruk, pola makan tidak seimbang, adanya obesitas, kemudian minum bersoda dan snack berlebihan, serta merokok dan minum keras akan berpengaruh pada flora mulut. Ya. Hal-hal yang sering terjadi pada gigi anak-anak begitu. Kemudian ada karang gigi atau pewarnaan di gigi. Ya, karang gigi itu khas sekali di antara gigi dan gusi, yaitu warnanya biasanya agak abu-abu kecoklatan begitu dan permukaannya kasar. Pada beberapa kasus kalau dia bisa berdarah spontan, ya, atau kalau kena sikat gigi kemudian dia berdarah. Itu pada kasus misalnya sampai terjadi radang gusi, ya. Nah, radang gusi bisa disebabkan oleh karena kebersihan mulut yang tidak bagus, ya. Juga pewarnaan gigi bisa karena adanya stain atau pewarnaan gigi karena nikotin atau sisa-sisa rokok, ya. Jadi dia di permukaan berwarna di slide. Terjadi pembusukan atau pembentukan asam seperti disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya, ya. Kemudian yang kedua bisa karena pembentukan gigi itu, terutama emailnya itu tidak sempurna. Ada beberapa kasus misalnya giginya itu seperti bonggol pohon itu karena email tidak terbentuk dengan sempurna. Kemudian faktor yang kedua tadi ada plak, ya. Plak itu adalah lapisan tipis yang dia berupa berisi bakteri yang menempel di gigi, ya. Itu berupa plak, ya. Ini yang paling berpengaruh untuk terjadinya demineralisasi dari gigi sehingga gigi itu mudah berlubang. Kemudian pola makan kita, ya, makanan-makanan yang kita makan itu juga berpengaruh, ya, dalam beberapa kasus, tapi saya belum melihat penelitiannya. Beberapa daerah itu ada yang misalnya dulu minumnya masih minum air yang dia banyak mengandung asam, sehingga banyak mereka yang masih usia muda tapi giginya itu sudah pada rusak.
Nah, itu saya pernah dulu sebelumnya praktek di Jogja dekat dengan asrama mahasiswa dari suatu daerah yang memang kondisi airnya asam, sehingga ketika mereka masih berusia muda gigi-giginya sudah pada rusak. Ya. Kemudian soal waktu, yaitu ada misalnya usia remaja, bagaimana waktu tumbuhnya gigi itu juga berpengaruh. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan, misalnya dia punya kebiasaan apa ya, ngemut jempol. Kalau bahasa Jawanya itu ada kebiasaan, bukan kebiasaan, tapi itu semacam kerut atau kebiasaan. Mohon maaf Pak Ajadri, waktunya 5 menit lagi nih Pak Ajadri. Baik, terima kasih Bu Moderator. Ya, misalnya menggigit pensil, ballpoint dan lain-lain. Ya. Kerusakan yang disebabkan oleh bakteri atau plak tadi akan menyebabkan gigi berlubang. Gigi berlubang bisa mulai dari email, awalnya itu dari email, dan kalau di email kita masih bisa melakukan penambalan agar tidak meluas. Kemudian kalau lebih dalam lagi sampai ke yang kuning itu namanya dentin. Biasanya pada kasus lubang dentin, karena email itu paling keras, kadang-kadang kita terkejut, di luar lubangnya masih kecil, ternyata di dalam sudah lebar. Nah, itu karena emailnya keras, dentinnya lebih lunak, sehingga di dalam lubangnya lebih besar. Pada kelainan lubang gigi yang melanjut, dia bisa mengenai namanya pulpa. Ini kondisinya bisa pulpa itu hanya itis atau infeksi pulpitis, yang itu bisa dilakukan pengawetan, tapi bisa juga pulpitis yang tidak reversible, yang tidak bisa membalik sehingga harus dirawat saluran akar. Pada kasus yang parah, dia menyebabkan terjadinya gangren atau gigi yang mati. Ya, pada beberapa kasus gangren bisa di ekstrim, itu dilakukan pencabutan, tapi dalam beberapa hal bisa diawetkan. Lanjut, Bu. Ya, untuk karang gigi, ya, karang gigi itu posisinya biasanya pada leher gigi. Jadi saya sampaikan warnanya biasanya agak kecoklatan dan kasar. Itu terbentuk, ada beberapa hal, ada yang warnanya putih, ya, itu terbentuk karena ada sisa-sisa makanan yang masuk di sana, dan kita sarankan dia untuk melakukan pembersihan karang gigi, tapi untuk pandemi ini belum dilaksanakan karena dikhawatirkan terjadi aerosol atau percikan. Ya, pada kasus yang lanjut, karang gigi ini akan menyebabkan radang gusi. Ya, kalau dibiarkan gusinya akan kemudian meradang dalam beberapa kasus, kemudian menjadi poket atau kantong begitu, dan bisa menyebabkan gigi goyah, ya, dan dalam beberapa kasus nanti gigi itu tidak bisa dipertahankan karena dia mendesak tulang yang mendukung itu sempit, lebih sedikit, kemudian bisa tanggal. Pada radang gusi, ya, ini tadi yang saya jelaskan tadi bisa menyebabkan gusinya bengkak, merah. Ini yang agak kuning-kuning itu adalah gusinya, makin lama makin banyak dia akan menekan ke tulang gigi dan dia akan digoyah. Cirinya adalah gusinya berwarna merah, sedikit pembengkakan, ya, kemudian dia tidak mengkilat, kadang berdarah dan kadang-kadang berdarah spontan. Lanjut. Kondisi kesehatan atau kebersihan mulut yang buruk akan menyebabkan terjadinya halitosis atau bau mulut. Ya, bau mulut itu dikarenakan di dalam lidah itu ada semacam papil-papil begitu yang dia akan nanti menyimpan bakteri. Ya, itu bisa disebabkan karena ada karies gigi. Ya, ada karena tadi kebersihan mulut yang nggak bagus, dan kemudian juga ada radang gusi. Lanjut. Ya.
Jadi mungkin perlu dibedakan halitosis, dan kalau halitosis itu yang dimaksud adalah dia memang baunya dari mulut, tapi dalam beberapa hal ada kelainan di dalam sistem tubuh kita, misalnya di sistem pencernaan, itu yang bermanifestasi di mulut. Jadi kita juga harus bisa membedakan itu. Nah, untuk bau mulut itu bisa disebabkan karena kebiasaan kita merokok, mungkin ada kelainan di paru-paru atau kelainan di gastritis itu MAH ya misalnya, kemudian kita biasa minum beralkohol ya, terus atau kita makan makanan tertentu misalnya bawang merah, bawang putih, jahe dan lain-lain, mulutnya akan berbau khusus yang itu tidak sedap. Untuk mengatasinya yaitu kita lakukan dengan sikat gigi ya. Cara sikat giginya yaitu dengan menggosok gigi, sudut sikat giginya dalam 45 derajat, naik turun, semua permukaan yang kelihatan kita sikat, kemudian kita sikat bagian dalam ya. Jadi kita sudutnya seperti ini ya, ini semua permukaan depan, terus kemudian bagian dalam, begitu urut, jangan sampai lompat-lompat agar tidak kelewat. Kemudian bagian yang mengunyah kita sikat juga ya, kemudian jangan lupa kita sikat lidahnya ya, agar lidah kita juga bersih, yang bagian dalam juga jangan lupa kita sikat. Sudah kita sikat, kami anjurkan untuk flossing atau menggunakan benang untuk membersihkan di sela-sela giginya. Kenapa kita sarankan untuk menggunakan benang bukan tusuk gigi? Karena biasanya tusuk gigi itu kekerasannya tidak sama, karena ada bahan yang dari kayu, ada yang dari bambu dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan dental floss, itu tekanannya tidak terlalu besar sehingga ujung-ujung dari tulang itu tidak terdesak dan dia tidak akan terjadi kalau bahasa Jawanya itu renggang-renggang. Nah, karena renggang itu terjadi karena tulangnya turun dan nanti giginya itu bisa kemudian goyah. Lanjut, ya, terapi untuk mencegah agar gigi tidak berlubang yaitu kita mohon bantuan profesional, yaitu sejawat dokter gigi, atau kemudian kita berkunjung ke pelayanan gigi untuk melakukan fluoride ya. Bisa juga tapi dilakukan sendiri, yaitu dengan sikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluoride atau kumur, atau bisa juga fluoride-nya itu berupa tablet ya. Jadi ketika kita habis sikat gigi, kemudian berkumur, sebaiknya kami menganjurkan untuk kumurnya itu cukup 2 kali saja agar fluor itu bisa masuk. Karena kalau langsung dikumurkan semua dihilangkan, fluor belum sempat masuk, dia akan ikut kumur yang kita buang. Lanjut, ya. Tadi untuk mendukung kebersihan gigi dan juga menjaga kesehatan yaitu melalui asupan makanan yang bagus untuk gigi dan mulut, tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Tapi yang penting adalah kita sarankan untuk banyak makan buah, terutama buah yang berserat, karena dengan adanya serat itu akan membantu ikut membersihkan gigi. Kemudian makanan-makanan yang kita asupan, yang kita pakai, yang kita makan, bisa sayur-sayur hijau yang mengandung banyak vitamin A dan B, kemudian sereal yang banyak mengandung vitamin B, kemudian buah-buahan sirus yang banyak mengandung vitamin C, yang itu akan meningkatkan imun, menyehatkan gigi dan gusi, serta menjaga penyakit gusi berdarah. Kemudian makanan yang kaya kalsium, ya seperti susu dan lain-lain yang akan menguatkan rahang dan gigi, serta daging yang banyak mengandung magnesium, zinc, dan protein yang akan membantu pertumbuhan gizi.
gusi maksud saya. Lanjut. Ya, ya, jadi dokter gigi itu adalah teman kita semua yang dia akan membantu adik-adik peserta didik untuk mendeteksi sejak awal kelainan dari adik-adik. Makanya penting untuk adik-adik, nanti beserta orang tua barangkali untuk rutin mengunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali, yaitu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan gigi agar gigi kita tetap lestari sampai usia tua nanti. Ya, kebiasaan di masyarakat kita yaitu berkunjung ke dokter gigi ketika ada masalah dengan kesehatan giginya, dan kemudian ketika sudah diobati nggak ada keluhan, kemudian dia tidak ke dokter gigi lagi. Nah, ini satu kebiasaan yang kurang baik, sehingga penting untuk kita setiap saat, setiap waktu berkunjung ke tenaga kesehatan profesional dokter gigi 6 bulan sekali. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Pak Jadri, ini sekalian saja ada pertanyaan tadi. Jadi sekalian mohon untuk bisa dijawab sekalian. Bisa mendengar Pak Jadri? Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Katarina dari SMA Marsudiri ini. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau tekanan darah tinggi tidak boleh dicabut giginya, tidak boleh cabut gigi? Monggo Pak Jadri sekalian untuk dijawab. Ya, terima kasih. Jadi pada kasus hipertensi itu kan namanya tekanan darah tinggi ya. Itu kita khawatirkan bahwa pada beberapa kasus itu pada suntikan yang gunakan, anestesi yang kita gunakan itu mengandung adrenalin yang dia berefek juga menaikkan tensi ya. Nah, dikhawatirkan kalau nanti kemudian dia ada adrenalin itu tensinya bisa naik, itu yang pertama. Yang kedua juga karena barangkali pada kondisi yang hipertensi itu biasanya di kunjungan ke dokter itu kan kadang-kadang stres ya. Stres itu juga bisa menaikkan, kita khawatir bahwa tensinya akan naik. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita khawatirkan nanti ketika kita melakukan pencabutan itu nanti terjadi bleeding atau pendarahan. Makanya biasanya kita kalau standar yang lama itu kalau tensinya itu 150/90 boleh melakukan pencabutan. Kalau saya pribadi biasanya lebih baik kalau dia memang punya riwayat hipertensi ya kita obati, tapi kalau naiknya karena mungkin takut, kecapean dan lain, kita sebentar, nanti kita cek tensinya lagi. Tapi kalau masih tinggi, biasanya kita tunda. Demikian. Ya, terima kasih kepada semua narasumber. Terima kasih untuk paparan, kemudian untuk Pak Jadri, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan. Barangkali masih ada yang mau bertanya? Untuk peserta, sebelum kita kembali ke main room, sebelum kita kembali ke ruang utama, maaf, apakah ada pertanyaan? Ini sudah ditunggu di main room semuanya. Oh ya udah. Ya, berarti kita sekarang menunggu untuk kembali ke main room ya, akan difasilitasi oleh host di main room. Live room semua, live room ya. Mohon klik live room di pojok kanan bawah. Diklik live room ya. Klik live room untuk semua peserta. Di pojok kanan bawah ada tulisan live room, mohon di live room untuk kita kembali ke main room. Aku lupa lagi tadi nggak ngefoto.
Ya, sudah semua? Elizabeth, Elizabeth. Adik, Bu, ya, tolong. Elizabeth, tolong diklik yang sebelah kanan. Ada live room, ada ya tulisan live room, tolong diklik. Ya, untuk kembali ke ini ruang utama, ke main room. Ya, untuk Priscilia, SMA Marsudirini, MTS Nusalam. Kalau dari co-host nggak bisa ya? Bentar, Bu. Waktunya penutupan, jadi saya akhiri penjelasan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Ratih, sudah ada? Bu Ratih, oh belum ada. Saya kembalikan ke host untuk memandu acara berikutnya. Terima kasih. Halo. Tubuh kita merupakan satuan sistem yang berhubungan satu sama lain. Salah satunya adalah pencernaan. Gigi memiliki pengaruh penting bagi manusia, karena gigi merupakan bagian dari alat pengunyahan pada sistem pencernaan dalam tubuh manusia, sehingga secara tidak langsung berperan dalam status kesehatan perorangan. Menjaga kesehatan gigi banyak sekali manfaatnya loh, di antaranya mencegah terkena penyakit jantung, mencegah terkena resiko stroke, mencegah terkena radang paru-paru, menjaga kesehatan kandungan ibu hamil. Gigi sehat mempertajam ingatan. Gusi yang sehat dapat menstabilkan gula darah pada penderita diabetes, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana menjaga kesehatan gigi kita? Tentunya jangan takut atau malas pergi ke dokter gigi untuk memeriksakan kesehatan gigi kita. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat dilakukan guna menjaga kesehatan gigi kita. Yang pertama adalah rajin menggosok gigi. Minimal 2 kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur. Menggosok gigi akan menghindarkan Anda dari kuman yang berkeliaran di mulut. Karena jika kuman tidak segera dibunuh akan menimbulkan masalah. Yang sering terjadi adalah timbulnya bau mulut dan gigi berlubang. Yang kedua, gunakan obat kumur sebanyak 2 kali dalam seminggu. Ini akan menghindarkan Anda dari masalah plak pada gigi. Pahamilah kegunaan dan komposisi obat kumur yang tertera pada kemasannya. Yang ketiga, menjaga makanan. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Hal ini karena gula adalah zat yang seringkali melekat pada gigi. Jika kita tidak segera membersihkannya, akan membuat gigi kita terasa nyeri. Yang keempat, konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur yang direkomendasikan untuk membantu menjaga kesehatan gigi adalah buah apel,
wortel, dan seledri. Yang kelima adalah jangan merokok, karena merokok akan membuat gigi berwarna kecoklatan. Bahkan pada keadaannya sudah parah akan membuat gigi Anda menghitam. Salah satu penyakit gigi yang sering terjadi adalah gigi berlubang. Untuk itu, perlu kita ketahui apakah penyebab gigi berlubang itu sendiri. Di antaranya adalah faktor pertama dan kedua kerusakan gigi adalah plak gigi dan karies gigi. Ketika di mulut atau sela-sela gigi terdapat sisa makanan, maka akan menyebabkan munculnya bakteri. Dari situlah gigi akan berlubang. Oleh karena itu, kita perlu membersihkan sisa makanan yang tersangkut di sela-sela gigi. Yang kedua, makanan dan minuman yang bersifat asam. Zat asa tersebut dapat membuat gigi kita rapuh dan lembek. Setelah mengkonsumsi minuman berenergi atau bersoda, dan minuman asam lainnya, berkumurlah terlebih dahulu sebelum menyikat gigi. Yang ketiga, salah dalam memilih sikat gigi dan cara menyikat gigi. Penggunaan sikat gigi yang tidak sesuai mengakibatkan tidak terjangkaunya sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Untuk itu, pilihlah sikat gigi yang memiliki bulu sikat lembut dengan ujung kepala sikat yang mengecil sehingga dapat menjangkau ke gigi geraham. Mendeteksi kerusakan gigi lebih dini mencegah tindakan pencabutan pada gigi. Untuk itu, periksalah gigi Anda secara rutin sekali atau 2 kali setahun. Ya, mungkin kita menunggu yang di masing-masing breakout room. Ada yang belum selesai ya? Ada. Apa sudah semua, Mbak? Belum. BR3 belum. Oh, BR3 ya. Oke. Ada. Kita tampilkan lagi ya video lagi. Sip. Oke. Atau ada yang mau tanya lagi? Tadi ada yang belum jelas. Mungkin kalau bapak-bapak atau ibu guru boleh enggak Pak Dokter Urit? Boleh, boleh. Boleh. Apa tanya kesehatan reproduksi? Nanti kita dulu Pak. Pak Dewo yang jawab. Tapi susahnya kalau minta alat peraga. Wah nanti jadi SPOG saya Pak. SPOG. Ya monggo Bapak Ibu guru, barangkali ada yang mau ditanyakan atau adik-adik dari sekolah-sekolah mau ditanyakan atau kita video dulu ya. Monggo, boleh langsung tanya adik-adik. Gigi yang bersih dan sehat seperti ini ternyata masih terdapat plak di dalamnya. Plak yang tidak dibersihkan dapat menyebabkan berbagai penyakit dari gigi berlubang, bau nafas, karang gigi, radang gusi, gusi berdarah, dan gigi tanggal. Jika semakin parah, bakteri pada plak dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan penyakit serius pada bagian tubuh lain, seperti endokarditis di jantung, artritis pada sendi, hingga kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Apakah sebenarnya plak itu? Plak adalah lapisan tipis pada permukaan gigi berwarna putih kekuningan yang terdiri atas bakteri, sisa makanan, dan pelikel. Jika plak tidak disikat atau dibersihkan, plak yang dibiarkan dapat berbahaya bagi gigi dan gusi. Pada gigi, bakteri di dalam plak dapat menghasilkan asam dari sisa-sisa makanan yang dapat melarutkan email gigi. Dan jika terjadi terus-menerus, akan menyebabkan gigi berlubang. Sedangkan pada gusi, bakteri di dalam plak dapat menimbulkan toksin atau racun yang dapat menyebabkan infeksi pada gusi dan jaringan penyangga gigi. Maka, jaga kebersihan gigi dan mulut Anda supaya plak tidak menumpuk di sela-sela gigi dan menyebabkan segala penyakit gigi dan gusi. Berikut tipsnya. Menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan malam tepat sebelum tidur. Menyikat gigi dengan sikat gigi berbulu halus dan tekanan yang benar. Menyikat gigi dari arah gusi ke gigi dan pastikan seluruh permukaan gigi tersikat dengan baik. Serta menggunakan pasta gigi yang mengandung mikrogranula yang mampu membersihkan hingga sela-sela gigi.
zinc citrat yang dapat memberikan pelindungan untuk gigi dan gusi dari bakteri dan plak hingga 24 jam. Dan jangan lupa untuk rutin berkunjung ke dokter gigi 6 bulan sekali. Ya, nanti untuk kalau Bapak Ibu guru atau adik-adik membutuhkan materi tadi atau tadi video-video maupun materi PowerPoint nanti bisa kita share ke Bapak Ibu guru, nanti bisa mungkin sebagai materi untuk kalau besok melakukan penyuluhan sendiri ya. Monggo, ada BR, tinggal BR2 dengan BR3 ya? Sepertinya sudah selesai semua, jadi host gitu. Menutup breakout room. Monggo. Bu Yesi sudah belum ya, Bu? Sudah. Tadi sih semua. Tulisannya sudah semua. Sebentar. BR3 belum selesai nih, Bu Yesi. Sebentar, Kak. Sudah jam 10.33. Enggak, 10.32. Ya, yang sudah room ini, bagaimana tadi di kelompok masing-masing? Lancar ya? Ya, Bu. Lancar, alhamdulillah. Lancar ya. BR5 lancar. Ya, memang kendala kalau kita memakai platform digital, banyak kendala yang tidak bisa kita kendalikan ya, seperti mungkin sinyal atau mungkin sistem atau mungkin terjadi trouble di tengah-tengah jalannya acara, kemudian delay yang memang sekali cumpik, tapi kita bisa mungkin memaksimalkan karena memang harus seperti ini kondisinya, mau nggak mau kita adaptasi dengan kondisi yang harus kita jalani saat ini. Ya, kita berharap juga pandemi ini kita bisa kembali melakukan kegiatan seperti dulu lagi ya. Untuk Dokter Ajeng, apakah sudah ditutup PR-nya? Sudah semua, Dok. Sudah semua. Kita tunggu semua kembali ke main room dulunya. Oh, sudah ya? Sudah sepertinya. Baik. Prosesi sudah masuk semua. Sudah masuk ya. Baik, selamat datang kembali kepada seluruh peserta dan juga petugas pada acara di pagi hari ini. Dan semoga tadi lancar-lancar ya di ruangannya. Ya, sedikit kendala, sedikit tersendat, wajar. Tapi yang penting ilmunya bisa diserap semoga. Dan kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan untuk menambah semangat dari adik-adik yang mengikuti seluruh rangkaian, adik-adik loh ya ini, yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kita di hari ini. Sebelum kami menutup acara, akan kami coba undi 5 peserta untuk mendapatkan door prize souvenir dari kami. Namun karena keterbatasan situasi, otomatis nanti hadiah akan kami kirimkan langsung ke alamat adik-adik. Jadi setelah acara ini selesai, dari panitia akan menghubungi adik-adik melalui nomor yang telah diberikan kepada kami. Kemudian nanti akan meminta alamat. Begitu ya Pak Rudin ya? Ya Bu, seperti itu. Nanti akan meminta alamat dan akan kami kirimkan tanpa biaya peser pun. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku-ngaku untuk meminta biaya hadiah segala macam, tidak ada ya, karena memang ini bentuknya juga sebagai door prize souvenir saja, jadi memang tidak dikenakan biaya apapun. Ya, Mbak Dea mungkin membantu saya untuk mengundi 5 peserta yang beruntung kali ini. Oh iya, Bu. Sesi pertama ya ini. Sesi pertamanya. Adik-adik bisa berharap-harap atau menghitung supaya moga-moga dapat. Ibu kepala anu ya ini ya Bu, guru salam ya.
Oke, saya catat dulu ya. Oh ya. Nah. Langsung Pak Ketua ini yang mencatat, Bu. Ya. Luar biasa. Masih Ibu Kingkin, Ibu Guru masih ada nggih? Masih mengikuti ya? Bu Kingkin. Oh, mungkin sudah. Kingkin? Bu Kingkin. Ini kalau sudah tidak mengikuti bagaimana Pak? Tetap di atau gugur? Monggo. Atau kita Bu Kingkin ada? Ada. Oh iya. Oh iya. Jadi satu dengan rombongan peserta SMP. Oh iya. Oh iya. Ada SMP salah rombongan ya. Oh iya. Sip, Bu. Tunggu hadiahnya ya Bu, tunggu. Ditunggu paketannya. Mata nuwun sangat. Nggih, Bu. Sami-sami. Sami-sami. Lanjut ya, Mbak Dea. Ya, yang sudah bekerja keras ini Dr. Urit mengumpulkan siswanya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Jadi rezekinya Bu Kingkin ya. Patrisius Yudianto. Patrisius Yudianto ada di sini? Ada di sini? Dari ada. Oh, dari mana, Mas? Mbak. Oh, Mbak. Oh, Mbak. Oh, SD Marsudirini. SD, oke. SD Marsudirini, Pak Ketua. Ya, kita catat Selamat ya. Selamat ya. Makasih. Mau hadiah apa? Sepeda. Oh. Kalau sepeda Pak Ketuanya juga mau. Iya. Ya, monggo. Hadiah yang ketiga ya. Bedanya nyuwun Pak Dokter Joko. Pak Dokter Joko. Oh iya. Oh, iya. Ayo mau. Diikuti pakai HP bisa kok. Luvena Murtifa Maisa. Ada? Ada nggak, Mbak? Luvena apa Mas ini? Mbak Luvena Faisa? Murti yang ada. Murti yang ada. Harap. Ada nggak? Kalau nggak ada kita saking SD Munti, Mbak. SD RS Muntilan. SD Pojok. SD Pojok. Gugur ya? Nggak ada ya? Gugur ya. Ya, Mbak Dea, minta tolong diputar lagi. Ya. Mungkin lewat sini aja. Francisca Artalita Kanaya Marsia. Waduh, bagus banget ini namanya. Ada di sini? Ada. Kanaya PL. Benar? Ada, Mbak Kanaya. Tadi saya lihat off video sih. Halo, Mbak Kanaya. Dari BR2 tadi juga nggak ada kayaknya anaknya. Oh, enggak ada. Oh, udah nggak ada. Oke, kita ya ganti lagi, Mbak Dea. Ganti lagi ya, Mbak Dea, putar lagi ya. Masih 3 lagi ya, agak dipercepat. Cheris Andrea BW. Ya. Betul. Cheris Andrea Cahyani dari mana SD Marsudirini Muntilan. Oh, sorry. Oke. SD Marsudirini lagi. Panitia segera ya ngirimnya. Engkau enggak nempuhi RSUD Muntilan. Marsudirini ya? SD ya? Oke, lanjut Mbak Dea. Cheris tadi dari SD Marsudirini ya? Ya, Marsudirini. Oke, yuk. Kurang 2 lagi. Masih ada 2 lagi, monggo berharap-harap.
Lah, Himelius Dimas Saputra. Wah, ini hokinya kayaknya banyak ini. Dari Munilan. Ada. Munilan ini diborong ini jangan-jangan. Himelius juga absen dokter tadi di BR2 ada. Oh, kurang beruntung. Satu lagi. Aduh. Aduh. Kenapa diambil dapat kok? Lucu ya. Octavia Rahmadani. Octavia Ramadhani. Ini yang nanya tadi ya dari di BR4 ya. Octavia. Salaman betul. Halo, Octavia Ramadhani. Mbak Okta atau Mbak Via? Octavia Ramadhani benar dari Salaman bukan? Mbak Octavia. Beda orang. Oh ini. Oh, ini ada. Octavia siapa nih? Beda orang, Pak. Ini Octavia Rose tadi yang nanya ke saya Octavia Rose ya. Oh, yang ini Ramadhani. Octavia Ramadhani. Bukan. Berarti putar lagi. Putar lagi Mbak Dea. Nashifa Hazima Aliza. Ada? Ada. Mbak Nasifa Hazima Aliza. Mbak Ana Anis. Asifa. Oke, lanjut lagi Mbak Dea, langsung aja. 3 kali hitungan, apabila tidak merespon kami lanjutkan ya. Gafira Ramadhani ada? Gafira Ramadhani 3 2 Ada siap. Oke. Wah, dari mana? Ada, saya Dari tulis mana, ya. Mbak? SMP 1 keluar. Oh Gafira ya, Ramadhani. SMP 1 ngeluar. Selamat ya. Oh, senang. Ya, kurang satu lagi. Satu Ya, lagi Mbak Dea. Mbak Dea. Last one. Kalau aku kata untuk Siapa itu yang kami? Kayaknya Ada ini yang rombongan ini. Najwa ada? Chelsea. Ada. Ada ya. Dari mana? dari SMP 1 keluar. Oh, keluar juga. Oh, keluar juga. Oh, iya. Wah, ini diborong ini ya. Berarti Ya. sudah 5 ya, Pak? Sudah 5 pas, ya. Ya. Oke. Kalau gitu tadi masing-masing dari pemenang akan dihubungi oleh panitia, akan dikirimkan langsung ke alamat rumah masing-masing. Jadi nanti kami minta alamatnya, ya. Ke rumah atau ke sekolah ya, Bu? Kalau ke sekolah kan mereka nggak ke sekolah ya. Oh iya ya. Iya, Pak. Oh iya, oh iya, iya. Nanti kita hubungi ya. Ya, baiklah. Sudah selesai rangkaian acara kita hari ini dan sampailah kita di penghujung acara ini. Besar harapan kami kiranya kegiatan ini dapat memberikan semangat dan harapan kepada kita bahwa pandemik ini tidak dapat menghentikan kita berkegiatan yang baik, kita berkegiatan yang bermanfaat untuk sesamanya, dan kita bersilaturahmi untuk sesamanya. Kita saling jaga, mari kita saling doa agar kita dapat dilimpahkan keselamatan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Dan semoga kondisi pandemi ini akan segera membaik,
segera kembali seperti dulu lagi dan kita dapat melakukan aktivitas kegiatan dengan normal seperti dahulu kala. Dan kiranya acara ini bisa kami tutup, ya. Mohon izin Pak Dr. Rurit. Ya, monggo Bu. Ya. Dan saya Maharati mewakili seluruh panitia dan juga seluruh teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, seluruh Bapak, Ibu, guru yang mendampingi siswa-siswanya untuk mengikuti kegiatan ini, dan juga seluruh rekan-rekan petugas yang tentu sudah bertugas dengan maksimal di hari ini. Kami memohon maaf apabila kami ada kekurangan, dan demikianlah akhir acara kita. Sehat, badan kuat, lawan COVID-19, stay safe, stay healthy everyone, dan selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan, shalom, om santi santi om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Salam, Ya. terima kasih, monggo semuanya, terima kasih. Terima kasih. Ketua sukses semua. Foto bersama boleh ya. Foto bersama, ya kita foto bersama ya. Iya deh foto. Iya. De Ilham dan teman-teman saya juga dibantu, G. Ya. Ya Bu, ya. Yang pertama, oke. Adik-adik dinyalakan videonya semua. Ini nanti kita akan ambil gambarnya sebagai dokumentasi. Sekarang untuk slide 1 dulu ya. Ya, 1, Bu. 2. Terus slide 2. Ilham sudah slide berapa? Sekarang mau 5, Bu. Oh ya sudah, saya baru slide 3. Aku slide 4. Saya sudah selesai, Bu. Oke. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Ya, monggo boleh live. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak Sama Jodri. dokter, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Manfaat semua. insyaallah. Amin. Waalaikumsalam. Oke, Pak Dokter. Terima kasih. Panitia tetap stay ya. Panitia tetap stay. Oke, ya. Pak Bram tetap stay, Pak Bram. Pak Bram nggak boleh pamit ya, nih. Iya, nggak boleh. Udah mau pamit loh, Ade. Pamit dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Dokter Lis. Ya, sama-sama. Sehat Sukses. selalu. Amin. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu Lis. Matur nuwun. Sehat selalu, Bu Lis. Amin, sama-sama. Sukses semuanya ya. Iya, amin, Bu Lis. Ya, Bu Lis. Semuanya, Ibu-ibu. Pamit dulu, Assalamualaikum. Ya, Bu Maya, matur nuwun, Dokter Maya. Sehat selalu, Bu. Pamit, Pak Ruri. Bu. Monggo yang sudah bisa dipencet lift. Pencet lift ya. Belum, Mbak, ini belum. Liftnya dihilangkan dulu. Dokter Hanif nggak usah ke susu. Monggo. Nggak usah ke susu, Dokter Hanif.
Untuk peserta kayaknya sudah saya remove semua sih, Mbak Rati. Oh sudah ya? Oh, ini tinggal kita sih dari PDGI juga. PDGI tetap di sini, apa toh? Atau gimana? Ini suara dari mana ya? Enggak Mas Wei. Ada yang ulang tahun Bu kemarin Bu. Ilham, Bu Ilham. Asbram Sopo, Mas? Ini. Habis ini berarti pembubaran panitia ini. Kamu tuh biasanya nih ulang tahun tuh sungkem ke tempatku loh. Gimana ini? Kapan acaranya ini? Pak Hanif? Pak Hanif, acaranya kapan ini? Oh iya, wah. Anda kayak mama loh, Rarono ulang tahun, bagi-bagi tahu keceret. Wah, lah kok cuma senyum-senyum. Ya. Selamat ulang tahun buat Hanif. Insya Allah sehat terus, sukses. Always. Ya, mewakili dari PDGI, teman-teman sejawat PDGI Kabupaten Magelang, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Hanif. Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai, diberi. Kita kan. Iya, monggo nambahi, ayo saling menambahi. Dan segera keinginan-keinginannya diberi kelapangan rezeki, diberi kesehatan, kebarokahan hidup, dan tercapai semua tujuannya. Amin, amin, amin. Monggo nambahi semua. Masing-masing orang nambahi satu kata.